Baik, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, masih kitab Daniel, sesi keempat. Dan kisah ini pada umumnya kita mengerti, sudah pernah dengar dari sekolah minggu ya. Sadrak, Mesak, and Abednego. Nah, sebelum itu kita tundukkan kepala lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami bisa belajar bersama melalui online. Biarlah melalui online Bible Study ini setiap kami mendapatkan pengertian akan kebenaran melalui pelajaran Alkitab yang berseri, mulai perjanjian lama nanti sampai akhir perjanjian baru, Tuhan. Mohon berkati program ini, juga berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Malam ini adalah sesi keempat kitab Daniel, Sadrak, Mesak, and Abednego. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mengulang sedikit tentang sesi kita yang lalu, yaitu mimpi Nebukadnezar, itu di pasal 2 ya. Mimpi Nebukadnezar itu mimpinya tidak mau dikasih tahu sama Nebukadnezar, tidak mau cerita, harus diceritakan mimpi dan maknanya. Akhirnya Daniel yang diberitahu Tuhan apa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar dan apa artinya. Ada patung, saudara. Patung terdiri dari emas, besar sekali patungnya. Nah, artinya ini. Sebenarnya ini tentang bagaimana kapankah dunia ini berakhir. Karena kitab Daniel ini termasuk kitab apokaliptik. Ya. Jadi yang kepalanya dari emas ini adalah kerajaan Babel. Sebentar saya warnain ya. Ya. Jadi yang patung kepalanya dari emas itu artinya kerajaan Babel. Dari tahun 666 sampai 539. Demikian seterusnya. Badannya, pinggangnya, kakinya, akhirnya paling bawah tertimpa oleh api yang bukan karena tangan manusia. Nah, jadi dunia berakhir, kita sudah ada di terakhir ini, saudara. Jadi kita itu tinggal menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya setelah kejadian itu, kan Raja Nebukadnezar melihat betapa hebatnya Allahnya Daniel ini. Karena bisa mengartikan mimpi, bahkan memberitahukan mimpinya apa. Artinya maha kuasa ya. Nah, jadi kemudian di pasal berikutnya, pasal 3, ternyata Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Perhatikan baik-baik ini. Patungnya emas semua. Kalau tadi kan campuran. Nah, perhatikan itu. Pasti ada artinya. Jadi, ini dari ayat 2 sampai 5. Rupanya terinspirasi dengan mimpinya itu, maka Raja Nebukadnezar membuat patung yang tinggi besar, yang semuanya dari emas. Sebab kalau mimpi yang terdahulu itu kan emas, kemudian perak, tembaga, dan seterusnya kan. Kerajaannya berganti-ganti. Nah, rupanya Nebukadnezar ini mau punya kerajaan yang selama-lamanya. Gitu ya. Di dalam budaya agama Babel, sebuah patung itu seringkali disembah sebagai dewa atau Allah mereka. Ya. Nah, Nebukadnezar berharap dengan membuat patung yang besar sekali ini dan semuanya dari emas, itu tingginya 27 meter, lebarnya 2,7 meter. Bisa dibayangkan nggak tingginya 27 meter? Rumah umumnya 3 meter ya yang ada sampai atap ini ya. 3 meter. Bayangkan kalau 27 meter itu 9 kali dari ruangan kita ini. 9 kali lipat. Tinggi sekali. Lebarnya pun 2,7 meter. Jadi patung ini luar biasa. Dari emas loh, saudara. Ya. Nah, apa maksudnya? Supaya semua bangsa tunduk kepada Nebukadnezar.
Itu maksudnya. Dan kerajaannya tidak pernah berakhir. Semuanya emas. Nah, sedangkan Dura di pasal 1 tadi kan diletakkan di dataran Dura kan, patungnya ini. Dura dalam bahasa Aram berarti benteng atau tembok kota. Saudara tahu di zaman kuno, suatu kota itu ada bentengnya, tembok yang mengelilingi. Maksudnya sebagai perlindungan terhadap musuh. Yerusalem juga sama kan, punya tembok yang mengelilingi Yerusalem dengan pintu gerbangnya. Itu benteng sebenarnya. Nah, itulah arti Dura, artinya itu. Nah, patung ini diletakkan di luar tembok kota Babel. Kenapa? Agar semua bangsa melihat betapa hebatnya Nebukadnezar. Patungnya begitu besar, 27 meter, lebarnya 2,7 meter, dari emas semua lagi. Jadi Nebukadnezar sedang membanggakan kehebatannya. Supaya semua orang menyembah patung itu. Kalau menyembah patung itu, secara tidak langsung takluk kepada Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar yang membuat patung itu. Ya, diletakkannya di luar tembok. Jadi orang nggak usah masuk ke dalam kota, sudah kelihatan. Dari jauh saja sudah kelihatan patungnya, 27 meter kan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian sanksi bagi yang tidak mau menyembahnya. Bagi yang tidak mau sujud kepada patung itu, sanksinya atau hukumannya adalah dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Rupanya zaman dulu, di zamannya Nebukadnezar ini, ada satu tungku api yang gede banget, menyala-nyala. Nah, gitu ya. Nah, padahal perintah Nebukadnezar untuk menyembah patung ini melanggar hukum Taurat. Coba kita baca Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 4 sampai 5. Begini bunyinya. Jangan membuat patung bagimu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dilarang loh. Jadi kalau masih ada yang menyembah patung itu melanggar ini. Ya. Di gereja makanya nggak boleh ada patung yang disembah maksudnya ya. Nah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi sebenarnya semua orang diancam oleh Tuhan. Jangan kamu menyembah patung. Berbakti kepadanya. Ya, itu dewa. Allah yang tidak ada gunanya. Begitu. Oke, baik. Itu ayat 6 sampai 7. Pasal 3 ayat 6 sampai 7. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, rupanya ada beberapa orang Kasdim yang melapor kepada raja bahwa ada yang tidak mau menyembah patung itu. Bapak Ibu Saudara tentu masih ingat di pertemuan kita yang lalu, sesi yang lalu, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kekuasaan sebab Daniel berjasa. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego inilah yang dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar karena mereka tidak mau menyembah patung itu. Gitu ya. Itu dari ayat 8 sampai 12 ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Daniel pasal ayat 3, pasal 3 ayat 8 sampai 10, Saudara. Ya. Sampai 12 bahkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Raja mendengar hal itu, raja sangat marah. Itu ditulis di ayat 13 sampai 15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Begitu, ya. Dan raja menawarkan kembali supaya mereka menyembah patung itu. Gitu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, tetapi kita membaca dalam Alkitab bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai iman yang kokoh, iman yang benar. Apa? Kita baca ayat 16 sampai 18 ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan baik-baik. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, ini baru iman yang benar, saudara. Jangan iman itu cari aman, cuma cari berkat, mau enak sendiri, hidup gampang, kaya raya. Bukan itu iman. Iman yang benar, perhatikan, ini zaman perjanjian lama loh. Sadrak, Mesak, Abednego saja imannya sudah begitu hebat, mau dimasukkan ke tungku api, tapi ia tidak mau ikut, tidak kompromi. Iman yang benar itu iman yang bayar harga, berapapun harga mahalnya. Jadi kalau saudara menghadapi siapapun, jangan takut. Iman yang benar itu mau bayar harga. Saya perhatikan banyak orang tidak mau bayar harga, mau murahan keselamatannya. Tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, tapi merasa sudah selamat. Ya, ini banyak orang tidak mengerti. Kita lanjutkan dulu. Ya, jadi iman yang benar itu bukan hanya untuk mendapatkan kemudahan hidup seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Kalau kau ikut Tuhan, kaya raya dan sebagainya. Bukan itu. Atau model transaksional. Seperti jika kau beri persepuluhan maka dilipat gandakan oleh Tuhan. Tingkap langit dibukakan. Nggak begitu. Kalau baca Alkitab itu harus lengkap. Jangan satu ayat. Ya. Coba kita baca Ayub. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ini termasuk iman yang benar. Ya, Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Ini cerita tentang Ayub, saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ini karena Ayub dicobai kan oleh iblis. Kutukilah Allahmu dan matilah. Waduh, ini istri yang luar biasa kurang ajarnya ini. Ya. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Perhatikan baik-baik. Kalau orang imannya benar, entah ia sedang kaya atau entah sedang bangkrut, tetap saja imannya kuat. Entah ia sehat atau entah ia sakit, tetap saja imannya kuat. Itu iman yang benar. Ya. Jadi jangan pilih-pilih ayat. Coba kita baca Habakuk ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Ini iman yang benar tuh begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini lagi susah, saudara. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini baru iman yang benar. Jangan kalau sakit, sedih, kalau sembuh, haleluya. Sakit pun kita tetap harus puji Tuhan. Ya, saya harap malam ini bisa menyadarkan setiap kita bahwa iman yang benar itu dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kita baca Mazmur 23 ayat 4. Ini kitab yang sangat digemari banyak orang dan sangat terkenal. 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini iman yang benar, meskipun berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Itu. Ya. Oke, berikutnya lagi. Coba kita baca dari perjanjian baru deh, Yohanes. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu iman yang benar. Banyak orang mau percaya Tuhan Yesus kalau lihat buktinya, kalau diberkati, kalau kaya raya baru ke gereja. Setelah Padahal yang terjadi sebaliknya, waktu belum kaya rajin ke gereja. Setelah kaya lupa ke gereja, malas ke gereja, merasa tidak butuh Tuhan. Jangan, saudara ya, jangan lupa Tuhan. Ya, oke. Yang satu lagi, Filipi. Filipi ayat 1, pasal 1 ayat 21 dan 29. Ini Rasul Paulus mengerti banget iman yang benar. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Coba bayangkan. Mestinya kita semua gitu. Karena hidup adalah Kristus. Maksudnya, kalau kita hidup ini untuk Tuhan Yesus. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan punya proyek sendiri. Lakukan apa yang diinginkan Tuhan. Meskipun kiri kanan mengatakan apa saja yang negatif tentang kita. Lakukan. Itu iman yang benar. Harus mau menanggung risiko. Dikatain A, B, dikutuk orang banyak, dihujat apa, tidak masalah. Iman kita sama Tuhan. Kita tidak mencari kesenangan manusia, kita mencari kesenangan Tuhan. Kan begitu ya? Nah, kemudian di ayat 29-nya, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebenarnya kita itu kalau menderita untuk Tuhan itu ya bagus-bagus saja. Itu iman yang benar. Ya, meskipun semua orang mengecewakan, meskipun banyak hal yang tidak seharusnya terjadi ternyata terjadi, ya tetap saja kita kokoh. Jangan terikat oleh apapun, saudara. Jangan, ya. Saya kalau mau bayar harga, nggak masalah. Itu baru iman. Kita percaya Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti pelihara kita. Itu yang benar iman. Jangan iman itu kalau ikut Tuhan pasti kaya. Kalau ikut Tuhan nggak pernah sakit. Itu aneh-aneh begitu itu. Hidup ngasih persembahan aja minta dibalas Tuhan. Itu bukan iman, itu transaksi. Ya. Nah, perhatikan saudara, kalau kita belajar sesuatu, itu selalu ada isu tertentu yang kita mesti bahas sampai selesai. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ini, dia diancam masukkan ke dapur api loh. Tapi dia tetap berkata, seandainya Tuhan tidak tolong, nggak masalah, aku tetap tidak mau nyembah patung itu. Tetap taat Taurat di zaman itu. Di zaman sekarang kita mestinya tetap taat firman Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Ya, siapapun di dunia ini, bahkan malaikat turun dari surga. Kalau yang mengajarkan sesuatu yang lain, jangan diikuti, saudara. Hidup ini cuma satu kali, ya. Tunjukkan kita punya iman yang benar. Kalau enggak percuma, saudara. Amin-amin juga percuma. Kalau tidak, berani bayar harga. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, saudara. Saking marahnya Nebukadnezar, apinya itu disuruh godein tujuh kali lebih panas. Mungkin tungku ini ada tujuh itu, kemungkinan ada tujuh apa namanya itu ya, ruang-ruang untuk apinya. Nah ini tujuh kali artinya semuanya dibakar supaya sangat amat panas, gitu ya. Akibatnya tahu saudara, di ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Bahkan yang ngangkat pun kena api itu, saudara, terus mati. Saking api itu panas, digedein gitu, saudara.
Jadi apinya meluap-luap gitu, yang melempar Sadrak Mesak Abednego ikut kebakar gitu, untuk menunjukkan betapa panasnya apinya itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, saudara, eh, di ayat 23 sampai 25 dikisahkan bahwa Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dalam api. Ya, ini di ayat 23 dijelaskan tuh. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Masih terikat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kemudian terkejutlah Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu, bukankah tiga orang yang kita lempar? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Memang cuma tiga orang yang dilempar, katanya. Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Ada empat tapi. Dan mereka tidak terluka loh. Tidak terbakar sama sekali. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini terjemahan baru bahasa Indonesia, anak dewa. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, like the son of God. Ya, like son of God. Anak Allah. Karena dewa itu kan dipakai kata Elohim. Sama dengan Allah. Ya. Nah, di sini dipakai kata lebar Elohim. Artinya seperti anak Allah atau anak dewa. Gitu, saudara. Perhatikan ini di ilustrasi lukisan ini. Ada yang keempat. Siapakah itu? Nah, jadi menurut Nebukadnezar itu pasti malaikat gitu, ya. Tapi yang pasti itu pasti bukan manusia biasa karena tidak terbakar oleh api, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, siapakah itu? Yang bisa dipastikan itu adalah makhluk surgawi, pasti. Apakah itu malaikat? Bisa. Apakah itu penampilan Tuhan Yesus? Kristofani? Bisa saja. Nah, cara menafsir Alkitab itu begini, saudara. Apakah itu malaikat atau Kristofani, penampilan Kristus sebelum inkarnasi? Ini tidak penting, saudara. Karena tidak dijelaskan sebenarnya siapa. Yang jelas itu makhluk surgawi. Mau malaikat atau mau penampilan Kristus, nggak masalah. Yang manapun nggak masalah, tidak mengganggu kebenarannya. Tapi yang pasti ini adalah utusan dari surga. Begitu ya. Nah, karena hal ini, maka Nebukadnezar terkejut dan ia tahu bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu luar biasa. Ya, kita teruskan dulu. Ya. Ayat 26 dan 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Nebukadnezar mengerti dengan kejadian ini, bahwa Allahnya Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego ini, itu maha tinggi. Bukan seperti dewa yang pada umumnya. Kan banyak dewa tuh. Tapi ini adalah dewa yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi. Elohim yang maha tinggi. Nebukadnezar saja mengerti loh. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, ini dia. Ya. Jadi berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia tahu dewa-dewa yang ia sembah pasti tidak bisa melakukan hal ini. Jadi Nebukadnezar sudah tahu bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego itu maha tinggi.
gitu. Nah, tetapi hal itu menyebabkan Nebukadnezar memuji Allahnya Abraham, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, padahal mereka jelas-jelas menentang perintah raja. Saudara, iman yang benar itu siapapun harus ditentang kalau ajarannya salah, kalau ia jahat, ya. Seperti disuruh melanggar firman Tuhan, ya nggak mau. Sadrak, Mesak, Abednego mana mau disuruh melanggar Taurat. Sama dengan kita hari ini, jangan mau kalau disuruh melanggar firman Tuhan. Jangan, ya. Nah, di sini dicatat bahwa Nebukadnezar, menurut Nebukadnezar, ia tahu bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego mengutus malaikatnya, gitu. Ya, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang mengucapkan penghinaan kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal. Waduh, akan dipenggal-penggal, saudara. Rumahnya dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jadi Nebukadnezar sudah tahu, tidak ada Elohim lain, tidak ada dewa lain yang melebihi Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego ini. Tidak ada yang bisa menandingi, ya. Makanya raja lalu memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tetapi apakah lalu Nebukadnezar bertobat, saudara? Kita bisa lihat di sesi-sesi mendatang. Ia tidak bertobat. Makanya, pengetahuan itu belum tentu membuat seseorang bertobat. Orang mengerti doktrin ini, doktrin itu, belum tentu bertobat, saudara. Bertobat itu perbuatan nyata. Orang bisa pintar khotbah, pintar berteori, tapi yang penting perbuatan nyatanya, bukan teorinya, bukan pengertiannya. Perbuatan nyatanya. Yang dilakukannya selama ini untuk apa? Ya, saudara juga tidak boleh, kita tidak boleh juga menghakimi orang berdasarkan penampilan luarnya, berdasarkan apa yang ia perbuat. Kan kita tidak tahu motivasi hatinya apa. Ya kan? Tidak boleh ya, saudara ya. Kita harus doakan banyak orang bertobat. Tidak boleh menghakimi. Oke, berikutnya. Ya. Jadi, saudara, kita bisa belajar banyak dari peristiwa hal ini. Banyak sekali yang kita bisa dapat. Jangan membaca satu kisah, oh kisahnya sudah tahu saya. Bukan begitu belajarnya. Yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ia tidak takut mati. Ia lebih takut melanggar hukum Tuhan. Ya, ia tidak kompromi. Meskipun raja loh, seorang raja yang memerintahkannya. Ia melawan perintah raja. Dengan risiko dibuang ke dapur api. Nggak masalah. Daripada melawan Tuhan, ya. Jadi hati-hati kalau ada orang mengajarkan harus taat. Oh iya, taat kepada Tuhan iya. Taat kepada manusia. Kalau manusianya nggak benar, jangan taat malahan. Kalau taat malah berdosa. Melanggar hukum Tuhan kan. Kan begitu. Ya. Nah, jadi iman yang benar itu justru yang mau menanggung risiko, mau bayar harga. Bukan model yang banyak diajarkan. Kalau kau imani, kau dapat yang kau minta, yang kau ingini, oh, salah itu. Salah. Banyak orang berdoa tapi nggak dapat juga, meskipun mengingini, meskipun dalam nama Tuhan. Karena doanya salah. Doanya minta sesuatu untuk memuaskan dirinya sendiri. Yang nggak dikabulkan pasti. Kan begitu. Iman yang benar. Kalau kita berdoa, mau dikabulkan mau tidak permintaan kita, nggak mempengaruhi kasihnya kita sama Tuhan. Tidak mempengaruhi apakah kita bersyukur atau tidak. Selalu bersyukur. Dalam bahaya pun pemazmur mengatakan, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Nah itu baru iman yang benar. Zaman sekarang bisnisnya lagi susah, imannya loyo. Bisnisnya lagi kenceng, haleluya, imannya
kuat. Salah, saudara. Salah. Teologi kemakmuran itu memang menyesatkan. Pakai ayat lagi, Yohanes 10 ayat 10. Ya datang supaya kita punya hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di situ bukan kelimpahan harta, kelimpahan di situ kelimpahan kemuliaan, perubahan karakter seperti Tuhan Yesus. Kan gitu, kok bisa dirubah jadi kekayaan ya. Dunia ini mengerikan. Orang sengaja mengubah, tapi tidak merasa salah. Waduh, mengerikan. Saya kadang-kadang, ini bagaimana ya Tuhan? Kita ngomong yang benar, banyak orang nggak mau ikut. Orang yang ngomong ngawur-ngawur, pengikutnya banyak sekali. Menyedihkan loh ini. Sebenarnya sedih gitu. Ya. Yang kedua, soal itu tadi, kelihatan ada keempat. Orang yang keempat muncul. Mungkin itu malaikat. Mungkin itu Kristofani. Penampilan Kristus di Perjanjian Lama. Mungkin saja. Ya. Nah, yang penting itu, yang perlu digarisbawahi ya, saudara. Kalau kita belajar Alkitab itu jangan fokus pada konteks yang sempit itu. Kalau kita menemukan suatu isu apapun, tadi kan ketemu iman tuh, harus diselesaikan sampai akhir. Iman tuh yang benar bagaimana ya gitu. Jangan berhenti di Perjanjian Lama. Sama kalau kita bicara kita mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahan apa? Jangan berhenti Perjanjian Lama. Kalau berhenti Perjanjian Lama ceritanya cuma itu terus. Persepuluhan buah sulung, itu terus persembahannya. Korban bakaran. Kalau kita sudah sampai Perjanjian Baru, itu sudah berubah. Persembahkan seluruh hidup kita, jangan ada salah apapun. Ya kan? Kalau mau dukung dana ya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi bukan berarti setelah mempersembahkan dana lalu minta dibalas Tuhan 100 kali lipat. Itu dagang namanya. Jangan gitu, saudara. Bertobatlah. Ya, miliki iman yang benar, dewasa di dalam Tuhan. Maka perkenanan Tuhan akan ada pada kita. Begitu loh maksudnya. Ya. Amin ya semuanya ya. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebentar, saya buka dulu. Ya, silakan raise hand kalau mau bertanya. Yang pertama, Bu Mariana. Ya Pak, saya dulu ya biar nanti konsen fixer. Ya. Pak, ini saya mau konfirmasi aja ya Pak. Filipi 1 ayat 29 sama Daniel 3 ayat 25. Yang 29 tentang karunia menderita untuk dia ya Pak. Ya. Sama yang Daniel keempat, Daniel 3 ayat 25 tentang sosok ketiga, keempat. Ya. Nah, bisa nggak ya Pak kita menyimpulkan bahwa satu, bahwa kalau ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya satu paket ada sukacitanya, ada gembiranya, tapi juga ada menderitanya. Terus kalaupun kalaupun kita menderita, itu sebenarnya Tuhan menyediakan penyertaannya. Itu begitu bukan Pak? Ya. Terus Ya, kalau saya jawab dulu yang itu ya. Oke Pak. Jadi begini, kalau kita ikut Tuhan tidak mungkin kita tidak ada beban. Pasti diberi beban oleh Tuhan. Ya. Diberi tanda quote unquote penderitaan. Ya. Itu beban sebenarnya. Itu beban. Makanya tidak mungkin seorang pelayan Tuhan tidak ada beban, tidak mungkin. Pasti terbeban, ada banyak beban. Gitu. Nah, tapi bebannya bukan karena kesalahan kita. Beban itu terjadi karena kita ikut Tuhan Yesus. Gitu. Salah satunya dimusuhi misalnya gitu. Itu beban, penderitaan. Gitu, Bu. Oh, bukan penderitaan karena misalnya secara fisik menderita atau apa, bukan itu ya Pak? Tapi bukan, apalagi menderitanya gini. Aduh, utangku banyak nih. Oh, bukan, itu salahnya sendiri. Bukan itu. Penderitaan itu bukan karena salah kita, penderitaan itu karena tapi ikut lebih Tuhan ke Yesus. beban ya Pak. Iya. Beban untuk orang lain kali gitu. Iya. Penderitaan itu kita mau menyelamatkan banyak orang, tapi banyak orang malah menyerang kita. Itu beban juga. Terus ini yang tentang menderita untuk dia, Ya. di ayat yang ke-29 itu jadi menderitanya ya beban itu ya Pak? Menderita. Ya. Menderitanya Ya, betul. bebannya itu. Betul. Oh ya.
Jadi bukan bukan menderita yang memang Tuhan izinkan, Iya, dia mengalami pergumulan, entah itu iya. sakit kah, entah itu apa kan, bukan itu ya Pak ya? Bukan, Bukan lebih ke itu ya, bukan bukan ya? ya. Oh Kalau ya kita kan, sakit flu gitu, oh ini penderitaan yang dimaksud. Bukan, bukan, entah Pak. Mungkin maksudnya Pak, misalnya penyakit yang lebih mematikan atau apa gitu. Karena bukan selama ini juga, bukan juga, konsep saya itu ternyata salah bukan, ya Pak. bukan. Hmm. Seandainya penyakit itu mematikan, itu ujian juga buat kita. Oh, Tapi bukan penderitaan yang dimaksud ini, bukan itu. Penderitaan oh, ini adalah penderitaan karena ikut Kristus. penderitaan karena itu Tuhan. Ya, Oh ya, oke oke, ya Pak. Oke, paham mm-mm. ya. Itu aja, Makasih Bu. ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Baik, berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Shalom malam, Mbak. Shalom malam. Eh, ini waktu bahas Sadrah, Mesach, Abednego, terus mengenai apa gereja zaman sekarang agak apa ya ironi juga, Pak. Ya, Saya mungkin dari sekian tahun yang lalu awal-awal jadi Kristen itu kami ya ya, kami-kami ini seringkali setelah kebaktian, wah tadi hadiratnya kurang ngangkat, WL-nya kurang pas, wah kurang ada hadirat Tuhan, AC-nya rusak, gangguan, atau wah tadi pemain musiknya kurang pas, jadi ndak dapat hadirat Tuhan. Jadi sebegitu parahnya manjanya eh, orang Kristen zaman sekarang mungkin yang di sana ya, saya tidak bicara di sini lah. itu orang Kristen yang di bulan sana Pak, bukan yang di bumi. Ya, iya Ah, betul, ya, betul. Jadi faktor-faktor seperti itu bahkan jadi penentu kondisi keimanan kita saat itu, padahal sebetulnya mungkin itu lebih banyak arahnya ke entertaining diri sendiri, Pak. ya, Nah, yang lucunya lagi waktu saya beberapa tahun keluar masuk di pedalaman salah satu tempat di mana saya melayani itu, saya ngajar satu ruangan mungkin ukuran bangunannya 10 kali 10 meter mungkin, yang masuk ikut itu mungkin antara 200-300 orang yang saya ajar, dan mungkin mereka paling cepat itu 2 bulan sekali baru mandi sekali, Pak. hmm, Nah, orang ngumpul sekian banyak, ratusan, hampir tidak ada yang mandi, kan eh, aromanya kan berbeda dengan jadi perkotaan, Pak. ya, Tapi saya surprise mereka itu menyanyikan Mazmur dalam bahasa tradisional mereka, a hmm, cappella. ya, Wajah tubuh saya tuh kayak kena gelombang kejut listrik yang tidak ada putus-putusnya, Pak. ya, ya, Gitu. Jadi seperti perbandingan yang kontras sekali dengan yang tadi saya bicarakan, yang di kota, wah ya, ini lightingnya kurang pas lah atau apa gitu. Menurut Pak Wiknya gimana? Ini yang pertama, Pak. ya. Itu sebenarnya memang ironi sih Pak. Makanya gereja itu jangan khotbahnya yang menyenangkan telinga terus, kebenaran. Lihat tuh, mau dimasukin dapur api saja tidak mau ini. Lah ini bukan dapur api Pak. AC-nya mati aja ngomel-ngomel. Iya, Apa deh. Ini bagaimana imannya ya? Kadang-kadang ya, kadang-kadang orang zaman sekarang itu apa ya? Kok nggak kok nggak sadar gitu ya? Jadi pelayan Tuhan aja bisa nggak sadar loh Pak. Menderita dikit ngamuk udah Pak. Waduh, jangan ya kita memang sedang belajar, tapi ya jangan kebangetan lah, gitu ya. iya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa contoh-contoh di Alkitab itu eh, kondisi posisi keimanan kita mungkin sangat jauh dari apa yang dilukiskan di Alkitab sebetulnya, mungkin Pak. Iya betul. Apalagi kalau diajarin dengan teologi yang salah, waduh, jadi Pak itu. Saya kira mungkin hulunya berasal dari situ mungkin, Pak. Kenapa kok Mungkin. terus Iya, jadi terlalu iya, kekanak-kanakan? iya. Ya makanya gereja itu sebenarnya sekolah juga sih, sekolah karakter juga. Jadi Iya, ketika dia datang bergesekan kan, ya iya.
dalam bergesekan itu harusnya terjadi pembelajaran. Ya, yang Yakobus bilang kalau orang mudah diombang-ambingkan ya pasti imannya juga ndak akan punya jangkar kalau. Ya, ya. Yang Saya cuma kedua, mau Pak, ingatkan kata iman itu artinya salah satunya kokoh, betul, bukan betul. diombang-ambingkan gitu. Iya. Nah, ini AC mati aja langsung goyang. Yang kedua, Pak, mengenai berhala. Tadi Pak Wignya sempat singgung mengenai Ayub yang dibilang istrinya, sudahlah kamu kutukilah Allahmu kemudian Hmm, matilah. Sehari kehilangan anak berapa itu? 10 orang ya Pak ya, Ayub ya. ya, hampir semua ya. Semua. Iya, semua Pak. Semua. Eh, saya yang dulunya waktu masih pelayanan misi di daerah-daerah terpencil, saya pikir saya sudah ada di level yang berbeda dengan orang rata-rata. Tapi pada waktu anak bungsu saya yang masih ngerjakan skripsi, eh, nggak bisa bernapas, wajahnya putih, mulutnya biru di pangkuan iman saya hancur rasanya Pak. Jadi saya lupa bahwa tujuan saya adalah Tuhan, sukacita saya adalah Tuhan, murung gitu Pak. Ya, Jadi sejak kejadian itu beberapa kali anak saya seperti jadi sadar bahwa ternyata saya punya berhala di dalam diri saya. Padahal Tuhan sudah ngelatih saya, apapun yang kamu alami, yang Paulus bilang, ini tadi yang Bu Mariana bilang Filipi itu kan, itu ditulis di dasar penjara itu Pak, kalau ya. tidak salah. Hmm. Jadi ternyata kita ini masing-masing punya berhala yang Tuhan itu seperti orang yang bersihkan barnacles apa itu, yang di kapal itu Pak, yang ada tumbuh makhluk yang nempel-nempel di tepi laut apa itu. Hmm. Jadi Tuhan bersihkan kita dari hal-hal kayak gitu yang nempel susah dilepas dari kita. Ya, Kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa rohani kita sudah tinggi, ternyata kayak saya misalnya kelemahan saya terlalu mencintai anak saya sampai rasanya kayak temperatur badan drop terus kayak serangan jantung saya rasanya melihat anak saya kayak gitu. Ternyata saya punya berhala lain yang jadi eh, Tuhan tunjukkan ke kita betapa sebetulnya ya begitu tidak sempurnanya iman kita dan kita makin hari makin harus serupa dengan Tuhan Yesus. Saya kira itu. ya, Itu Pak. Menurut ya. Pak Wignya gimana Pak? Kayak Ya, gitu. makanya semua kita tidak boleh sombong. Iya. Itu yang menyebabkan seseorang jatuh, Pak. Iya. Kita semua Ayub, nggak boleh sombong. Ayub kehilangan sekaligus anaknya 10, dia masih Iya, bisa jawab istrinya iya, seperti itu. Saya pikir, betul. saya ngelihat anak saya susah napas kayak gitu saja, saya sudah mungkin hampir roboh iman saya itu. Iya, iya. Ya, ya makanya yang pertama kita tidak boleh sombong. Yang Iya. kedua kita tidak boleh menghakimi orang lain. Ya, belum tentu iman kita itu seperti yang kita bayangkan. Betul, betul Pak. Ya, itu aja sih. Iya. Jangan sombong, jangan menghakimi orang lain. Kadang-kadang kan kita belajar Alkitab seperti sekarang ini, terus kita merasa, wah saya sudah ada di tataran yang berbeda dengan orang-orang lain. Ya, ya, Tuhan bongkar pondasimu itu tidak kuat, nah ini ya, kamu lihat ini. ya. Yang paling bahaya itu yang di mimbar, Pak. Kan Oh khotbah iya, merasa lebih hebat kan? Wah, itu iya, bahaya itu. Itu bahaya. Nggak boleh begitu. iya. Ya, Itu Pak. saja Pak. Oke. Terima kasih, Tuhan Ya, Tuhan berkati. berkati. Berikutnya Pak Ari. Silakan, Pak. Di unmute dulu. Ya, Halo Bapak. ya. Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Shalom teman-teman semua, Tuhan Yesus berkati. Bapak, materi yang lama, yang awal. Apakah Bapak
pikiran kita ini Tuhan ciptakan ataukah dia masukkan pada saat dia menghempuskan itu dia masuk di pikiran kita? Oke, baik. Jadi manusia ketika diciptakan manusia pertama, maksud saya Adam, Iya, iya. diciptakan dari debu, kemudian dihembus roh Allah. Jadi roh manusia awal itu asalnya dari Allah. Nah, sehingga tercipta apa yang namanya jiwa. Nah, begitu manusia itu tercipta, ia punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Tapi ketika awal diciptakan masih nol. Seperti bayi waktu lahir kan belum punya pikiran tapi masih hampir nol kan, gitu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti hari ini? Itu semua karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita yakini. Maka terbentuklah kita hari ini. Begitu, Pak. Baik, Bapak. Saya tanya ini karena ada teman-teman mereka ada debat, ada yang bilang diciptakan, ada yang bilang tidak gitu. Jadi saya tanya ke Bapak. Oh ya, yang jelas pikiran yang ada pada kita, hati yang ada pada kita hari ini, hasil daripada hidup kita dari dulu sampai sekarang. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita yakini, nah itulah yang memenuhi pikiran kita. Makanya iman timbul dari pendengaran. Amin. Makanya kita nggak boleh mendengar yang salah, melihat apa yang tidak pantas dilihat, karena akan masuk ke dalam pikiran jiwa kita, gitu. Amin. Ya. Ada lagi, Baik, Pak? Pak, itu saja. Oh, itu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Salam buat semua teman-teman ya. Terima kasih, Bapak. Saya ada bagi link juga, mereka sedang ada ikuti Bapak. Oh, ada ya, ikut ya, sekarang. puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ya, Tuhan berkati. Iya, siap, Bapak. Shalom. Shalom. Berikutnya, Bu Sarah Hui. Yuk, silakan, Bu. Shalom Pak. Shalom. Oke, Pak, kalau kita lihat dari zaman dulu kayak dari zaman Abraham sampai sekarang ini selalu masalah yang kita hadapi manusia itu adalah iman ya, Pak. Ya. Ya, seperti hari ini kita belajar seperti iman Sadrak, Mesa dan Abednego. Ya. Terus Pak, kalau penginjilan hari ini jika kita beritahu harus miliki iman yang percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Betul. Percaya dan terima aja Tuhan Yesus untuk bisa memperoleh keselamatan kekal itu. Ya. Tapi mereka bilang, masa sih mudah kayak gitu, mudah sekali hanya percaya dan terima Yesus bisa mendapatkan keselamatan kekal itu. Oke. So, pertanyaan saya Pak, bagaimana cara menjawab yang tepat untuk mereka untuk hal ini? Sebab cara atau doktrin mereka itu lain dengan Alkitabiah. Mereka harus melakukan hal-hal yang ribet, agamawi untuk bisa dapat selamat setelah mati. Tolong Pak, bagaimana cara menjawab yang tepat untuk mereka Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, ketika seseorang dibaptis mula-mula, lalu ia menyatakan percaya lalu dibaptis, itu belum selamat. Itu kan baru pengakuan. Ya. Nah, selamat itu juga bukan iman yang utuh. Itu baru awal komitmen. Iman itu apa sih sebenarnya? Iman itu bukan cuma percaya dengan pikiran aku percaya Yesus Tuhan, bukan itu. Mulanya itu diawali dengan itu. Lalu iman itu apa? Iman itu langkah nyata. Bagaimana kita hidup ke depan ini menyerahkan diri sama Tuhan. Jadi seluruh hidup kita ini harus sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu baru pertobatan. Nah, pertobatan kan nggak bisa sehari, 2 hari, nggak bisa. Seluruh hidup. Setiap hari latihan supaya tidak pernah buat dosa lagi, melakukan kehendak Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa, memberkati dunia yang gelap ini. Semua, seluruh hidup kita. Gitu, Bu. Jadi, menjawabnya, 1, bukan percaya dengan mulut lalu selamat. Bukan, kalau itu terlalu gampang. Benar itu kata mereka. Bukan itu. Kalau kita mengaku dengan mulut, benerannya harus sesuai pengakuan itu. Nah, makanya yang namanya lahir baru bukan dibaptis sudah lahir baru. Bukan. Lahir baru itu butuh proses lama sehingga kita jadi manusia baru. Jadi mereka benar tuh, keselamatan kok murah ya, salah yang jelaskan. Bukan begitu, percaya dengan mulut lalu selamat, bukan. Percaya dengan mulut, mengaku, dan dalam perbuatan, itu sudah pasti. Makanya perbuatan ini bicara soal karakter. Saya bacakan satu ayat saja ya, biar jelas. Jadi bukan begitu.
Kalau begitu gampang sekali ya, benar mereka ngomong. Enggak, sulit selamat itu. Yakobus pasal berapa? Pasal 2 ayat 24. Contohnya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Artinya harus dengan iman yang ada perbuatannya, ada buktinya, bukan iman cuma bicara tok, ngomong tok. Di ayat 26 lebih jelas lagi. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman yang mati. Nah, iman yang mati ya nggak selamat. Jadi kita itu mesti berubah karakternya, semuanya berubah. Itu pertobatan, itu iman yang benar. Bukan cuma dengan mulut, percaya terus selamat, bukan. Begitu, Bu. Ya, oke. Mereka kan juga melakukan hal-hal yang baik, perbuatan baik, segala macam Oke, mengerti. yang Mengerti. seperti kita lakukan juga, Pak. Mengerti. Tetapi yang menyelamatkan bukan perbuatan baik kita, Bu. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Nah, kalau Ibu bicara soal perbuatan baik, menurut siapa? Perbuatan baik yang dimaksud itu adalah menurut Tuhan. Biar kita nyumbang orang kalau itu tidak baik di mata Tuhan, tetap nggak baik. Biar kita nolong orang kalau itu nggak baik di mata Tuhan, tetap nggak baik. Kan banyak orang nolong orang di foto dulu, supaya aku kelihatan baik. Itu nggak baik di mata Tuhan, itu bukan perbuatan baik. Itu cuma di mata manusia kayaknya baik. Nah, hati-hati. Kalau seseorang tidak mencintai Tuhan Yesus, itu bukan baik, Bu. Alkitab menjelaskan, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Meskipun baik sama sesama. Jelas nggak, Bu? Ya, oke. Berarti itu pengertiannya itu karakter. Berarti misalnya mereka yang orang tidak percaya ini, mereka menganggap perbuatan baik apa segala macam agamawi itu baru bisa selamat. Dan kita orang Kristen, kita harus melakukan apa yang benar menurut Allah. Dan itu menurut mereka sama aja, itu juga perbuatan. Nggak sama. Saya tanya Tapi satu hal saja. iyalah. Saya tanya satu hal. Apakah mereka percaya Tuhan Yesus? Ya, mereka tidak percaya, Ya Pak. sudah, nggak sama. Jangan disama-samain. Ah, Nggak sama. Karena Tuhan jadi Yesus mati ya, di kayu salib untuk orang yang percaya. Untuk semua orang yang mau percaya. Menolak, binasa. Jelas. berarti ya, berarti kita poinkan aja ke mereka itu bahwa Yesus telah mati untuk manusia supaya kita memperoleh keselamatan. Itu aja bedanya ya, Pak. Betul. Tetapi jangan cuma di mulut ya. Percaya kepada Tuhan Yesus itu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Apa itu? Menyelamatkan banyak jiwa, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Belajar firman yang benar, lakukan dalam hidup ini. Gitu. Dan itu akan kelihatan, Bu, dalam bagaimana kita menikah, bagaimana kita bicara, bagaimana kita memandang orang lain. Kelihatan, beda, Bu. Gak ada orang yang sama. Gak ada ajaran di dunia ini yang sama dengan ajarannya Tuhan Yesus. Gak ada. Kasihlah musuhmu, ada nggak ajaran itu di tempat lain? Gak ada. Gak ada. Yang ada balas dendam. Orang jahat disikat habis. Kalau kita nggak boleh kita menghakimi. Beda, Bu, jangan disama-samakan. Mesti teliti kita. Iya. Ya. Dan untuk supaya lebih meyakinkan mereka lagi, kita bisa bilang Bapak atau Ibu coba telusuri, belajar lagi apa yang dalam Alkitab itu lebih tepat lagi ya, Pak ya. Betul. Kita lihat faktanya saja. Alkitab mengajar apa? Kau diajar apa selama ini? Mana yang lebih baik? Objektif ya. Gitu. Iya. Kebenaran itu objektif, Bu. Sesuai fakta saja. Ya, bilang aja Bapak atau Ibu selidiki aja Alkitab itu yang jawaban yang paling benar. Betul. Silakan dibanding-bandingkan gitu. Iya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Pak Oto, silakan. Maaf Pak Joni, selamat malam. Salam berkati. Salam. Pak Tujo, saya masih pertanyaan yang dulu. Pada waktu Sandrak, Mesak, dan Abednego masuk di dapur api, Daniel itu ada di mana, Pak? Itu aja pertanyaan. Oke, baik. Saya jawab dulu ya. Iya, Pak. Di Alkitab tidak dicatat Daniel ada di mana. Tetapi kita bisa, kira-kira sih bisa, Pak.
Daniel kan jadi pejabat. Sebagai pejabat dia tidak dituntut itu karena di istana. Penasihat raja. Itu misalnya. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Daniel sedang bertugas keluar kota, bisa saja. Kita tidak tahu. Dan itu tidak penting, Pak. Daniel ada di mana itu. Gitu. Kemungkinannya dua tadi. Tapi Daniel juga tidak menyembah patung Nebukadnezar. Pasti tidak. Pasti Saya tidak. merasa pasti tidak. Pasti tidak. Dan itu masuk akal juga. Kenapa? Daniel ada di istana. Patung itu ada di luar. Gitu. Kan Raja Nebukadnezar juga tidak menyembah patung itu. Semua juga tidak yang di istana gitu. Ini untuk yang orang di luar. Terima kasih Pak atas penguatan imannya Pak. Oke. Itu saja Pak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati Pak. Berikutnya Bu Meme silakan. Suaranya kok tidak ada Bu? Shalom Pak Wino. Shalom. Kedengaran ya Pak? Ya? Kedengaran ya suara saya? Agak kecil. Sudah dengar Pak? Sudah. Oke, Sudah, silakan. ya, Pak. Saya ada 2 pertanyaan nih Pak. Ya. Tentang penyembahan berhala Pak. Tentang Saya apa? mau tanya tentang penyembahan berhala. Oke, ya baik. Ya. Pak, hal apa Pak yang menyebabkan bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala Pak? Padahal kan Tuhan telah banyak buat mukjizat kepada bangsa Israel. Ini pertanyaan bagus sekali. Itu bukan cuma bangsa Israel zaman dulu, Bu, zaman sekarang. Kenapa orang sekarang memberhalakan uang? Wah, sama itu. Kenapa orang zaman sekarang memberhalakan selingkuh sana selingkuh ini? Itu kan berhala sebenarnya. Sudah tahu itu dosa, kenapa dilakukan? Sama dengan kenapa orang merokok, padahal tahu merokok itu menyebabkan paru-paru kita kotor, gampang kena kanker. Sudah tahu tapi dilakukan, kenapa? Nah, itu yang sulit dijawab memang. Mesti tanya wawancara ke orangnya ini, kenapa sih pengen binasa? Tapi memang mereka bandel memang. Dicatat di Alkitab tegar tengkuk ya, bangsa yang tegar tengkuk. Udah lihat mujizat, sudah lihat hukuman Tuhan yang begitu mengerikan, tetap aja dia. Hari ini juga sama kan Bu, nggak usah zaman dulu hari ini. Buktinya orang-orang nggak mau bertobat. Gitu. Ya. Mau tahu aja kenapa gitu penyebabnya apa? Penyebabnya orang-orang itu memang tegar tengkuk. Zaman sekarang juga sama. Kenapa kamu nggak setia sama istrimu? Oke, misalnya gitu. Ya karena dosa itu enak. Dosa itu enak. Kalau nggak enak, mana orang mau melakukannya. Cuma yang orang lupa itu enaknya cuma sebentar. Setelah itu maut. Gitu. Ya. Ada lagi? Kedua boleh ya Pak ya? Boleh. Saya mau tanya Pak, apa saja sih Pak bentuk penyembahan berhala itu? Oke. Yang pertama yang kasat mata, seperti zaman dulu itu menyembah patung itu ya. Karena patung-patung zaman dulu mewakili dewa-dewa tertentu kan. Nah, tapi ada yang lebih berbahaya dari itu. Menyembah dewa-dewa yang tidak kelihatan, berhala yang tidak kelihatan. Misalnya Mammon. Misalnya kedagingan, keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Yang lebih parah lagi, berhala itu adalah berhala dirinya sendiri. Kalau seseorang menganggap dirinya lebih tinggi dari semua orang, dia sedang jadi berhala bagi dirinya sendiri. Kalau orang hidup sangat egois, dia berhala bagi dirinya sendiri. Dia nggak peduli orang lain, yang penting dirinya. Wah, itu berhala itu. Itu berhala paling berat tuh dirinya sendiri sebenarnya. Orang lain atau benda atau orang lain masih nggak terlalu berat, tapi mengalahkan diri sendiri itu paling berat. Begitu, Bu Meme. Ada saya tengok juga Pak itu agama Kristen ya. Ya. Patung-patung Tuhan Yesus juga disembahnya. Apa juga itu berhala juga ya Pak? Kalau disembah ya berhala. Kan Alkitab jelas, jangan kau berbakti kepadanya. Kalau ada orang menyembah ya berhala. Kalau nggak menyembah ya bukan berhala. Patung itu bukan berhala loh. Patung ya patung. Menjadi berhala ketika disembah.
Jadi kalau anak kecil punya boneka itu cuma boneka patung, nggak ada setannya. Tapi kalau disembah ya ada setannya, kan begitu. Tapi kalau antik-antik kayak gitu gimana, Pak? Apa? Barang antik-antik. Barang antik itu misalnya apa? Misalnya patung juga, Pak. Kayak ada kemarin kan pengusiran roh jahat nih di rumah. Ya. Terus boneka-boneka itu katanya disuruh buang. Boneka-boneka yang kita beli dari market. Tapi serius, Pak. Kalau gitu toko boneka artinya toko berhala dong ya. Tapi dia dipilih, Pak, bonekanya. Enggak, itu bohong. Semua. Itu Iya. bohong. Boneka ya boneka. Berhala beda. Berhala itu kalau bonekanya disembah nah jadi berhala. Sesuatu yang Maksudnya, tidak kelihatan. disembah gimana, Pak? Diutamakan, Oh. berdoain, diapain gitu. Ya. Oh, itu Kalau maksudnya yang lebih berbahaya itu tadi misalnya orangnya matre, nggak mau nolong orang, pelit dan sebagainya, dia menggunakan segala cara untuk dapat uang, itu berhala itu. Mamon di otaknya itu berhala. Meskipun nggak kelihatan. Jelas ya? Oke. Tapi kalau kayak gitu, pendetanya kita jauhin atau gimana ya, Pak ya? Ya nggak usah dijauhin ya, tapi nggak usah melakukan itu. Kasih tahu aja pendetanya dengar online Bible study. Itu biar dia tahu, biar ngerti berhala itu apa sebenarnya. Ya. Ya, Pak. Makasih, Pak, Oke. nasihatnya ya. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Pak Epenius, silakan. Ya. Suaranya kok tidak ada, Pak? Suaranya. Tes, tes. Nggak ada suara. Kenapa ya? Videonya ada, suaranya tidak ada. Pak Epenius ya. Ada padahal mic-nya, tapi tidak bunyi, Pak. Tes. Tes. Tidak ada suara, minta maaf. Lain kali aja ya, Pak. Ini suaranya tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Ada, sudah ada. Tidak ada. Oke, berikutnya Pak, sebentar. Rebecca, silakan Rebecca. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Boleh nggak orang Protestan itu doa tanda salib gitu kan? Biasanya orang Katolik kan kalau doa itu tanda salib dulu tuh. Itu kan cuma lambang, ya boleh saja ya, kenapa Boleh. tidak boleh? Kan tanda salib artinya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan? Ya boleh, kenapa tidak? Itu kan cuma lambang. Cuma biasanya kalau Protestan tidak begitu, gitu loh. Enggak, itu enggak prinsip. Itu tidak prinsip. Terus Protestan boleh nggak? Kayak ada kan Salam Maria tuh, Pak. Kalau saya itu kan tidak. Kalau itu tidak. Nggak boleh ya? Nggak boleh, karena kita harus ikut Alkitab. Di Alkitab tidak pernah kita disuruh pakai salam itu. Iya, Pak. Makasih, Pak ya. Oke, Tuhan berkati. God bless. Berikutnya Pak Flakos ya. Anu kali ya. Apa Silakan. sih? Ya. Shalom. Shalom. Selamat malam. Ya, selamat malam. Pak, minta maaf tadi agak sedikit lambat. Saya tidak ngikut materinya. Oh, baik. Ya. Ada pertanyaan atau apa, Pak? Jadi mungkin agak sedikit keluar dari materi malam ini. Pak, pertanyaan saya simpel aja. Apakah pada waktu zaman perjanjian lama, bangsa Israel atau umat Tuhan, umat pilihan itu, mereka udah hidup dituntun oleh Roh Kudus atau tidak? Oh, baik, baik. Ya, baik. Pak, bukan lama, Pak. Ini kok ada suara? Ya, oke. Pertanyaannya,
Roh Kudus itu sebenarnya dicurahkan secara permanen ketika Pentakosta. Jadi di Perjanjian Lama sudah disertai Roh Kudus belum? Ada penyertaan Tuhan. Misalnya tiang awan, tiang api, itu kan penyertaan Tuhan. Tapi tidak menjadi satu di dalam tubuh kita, tubuh Perjanjian Lama. Jadi manusia Perjanjian Lama tubuhnya belum menjadi bait Allah. Menjadi bait Allahnya ketika Pentakosta. Makanya hari ini tubuh kita ini bait Allah, jangan dipakai untuk buat dosa dan sebagainya gitu. Begitu, Pak. Nah, terus kemudian Pak, apa yang menggerakkan iman seseorang pada waktu itu? Oke. Iman seseorang di Perjanjian Lama itu Taurat yang dipakai, hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan supaya orang hidup kudus menurut hukum Taurat. Jadi ukurannya hari itu hukum Taurat. Ya. Artinya kalau yang saya lihat di sini, contohnya ketika Yosua memimpin umat Israel menyeberangi Sungai Yordan, ketika masuk dan berhadapan dengan tembok Yeriko. Nah, di situ Yosua mengutus 2 orang pengintai mata-mata dari Sitim, langsung ke Yeriko, dan mereka menginap di rumah seorang perempuan pelacur, Rahab. Rahab. Kita tahu bahwa Rahab ini seorang Kanaan, perempuan Kanaan yang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi dengan tindakannya itu, apakah dia dibenarkan juga? Tindakan imannya itu. Yang dia bisa memberikan informasi kepada Di Alkitab dicatat bahwa Rahab dibenarkan karena perbuatannya. Ada ayatnya. Ya. Jadi kita nggak boleh melawan Alkitab. Alkitab mencatat bahwa ia dibenarkan karena perbuatannya. Rahab. Itu bisa dibaca di Yakobus 2 ayat 25. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Iman itu harus ada buktinya, perbuatannya. Itu Rahab melakukan hal itu, risikonya besar, Pak. Kalau ketahuan dibunuh pasti. Gitu. Nah, itu iman. Kemudian Pak, yang terakhir. Apakah seseorang itu kalau kita lihat secara jasmani, secara jasmani kita lihat orang ini dia udah mulai berubah. Yang tadinya perilaku karakternya itu jahat, dia berubah. Apakah pertobatan itu ada buktinya? Oke, baik. Baik. Sebenarnya pertobatan itu harus menjadi perbuatan nyata. Kalau perbuatannya cuma mengaku di mulut, aku sudah bertobat, kan belum tentu bertobat. Perbuatan nyatanya itulah yang bertobat. Misalnya gini, contoh sederhana. Seseorang dulu judi sebelum bertobat. Tapi setelah bertobat tetap judi, itu bukan bertobat namanya. Bertobat itu berubah haluan. Kok tadinya miring ke sana, sekarang jadi lurus. Berubah, nyata, ada buktinya. Lewat perbuatan. Itu sebabnya kitab Yakobus pasal 2 tadi ditutup ayat 26-nya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau orang beriman, perbuatannya harus sesuai imannya itu, gitu Pak. Yang nyata sekarang ini banyak orang yang bertobat tapi hanya sebentar aja, Pak. Kemudian tidak lama kembali lagi pada jalan salah itu. Ya, itu artinya belum bertobat. Itu artinya baru menyesal sebentar, balik lagi. Kalau bertobat itu nggak balik, Pak, terus. Gitu. Itu artinya ia hanya coba-coba sebentar. Gitu. Ya. Oke. Baik, Tuhan berkati. Sementara begitu, Pak Wigno, terima kasih. Tuhan berkati ya. Bapak ada di mana ya? Bapak di kota mana? Di Manokwari, di rumah. Papua Barat, di Manokwari. Oh, Manokwari. Oh ya, jauh juga ya. Manokwari ya. Oke, baik. Berikutnya Pak David. Pak David, silakan Pak. Di-unmute dulu. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam semuanya. Ya, silakan. Pak, ini mau menanyakan tentang tadi penyembahan berhala itu Pak. Yang kita diharapkan menyembah berhala yang seperti kayak tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Jadi kan kayaknya penyembahan berhala itu kan hampir samar saat ini tuh hampir samar. Jadi hampir semuanya hampir bisa dijadikan kayak penyembahan berhala seperti kayak mamon atau apapun. Ya, Pak, bagaimana kalau saya ada dua pertanyaan ini, Pak? Bagaimana kalau orang yang hormat bendera, Ya. ya, dan orang yang terlalu ngefans dengan artis atau apa yang sampai fotonya dipajang-pajang di tembok di mana-mana. ya, ya, ngerti. Nah, Oke, itu yang pertama, seperti kayak mengeluh-elukan sekali gitu. mengerti. Yang pertama Nah, ya Pak, soal hormat ya, bendera. Hormat bendera itu kan dalam rangka dalam hal kita sebagai warga. Tapi kan bukan menyembah benderanya, Pak. Beda loh. Menyembah itu artinya mengutamakan setiap hari, diutamakan dalam hidupnya untuk itu kan enggak. Ini kan cuma upacara doang. Jadi itu menyembah sekarang begini, hormat pada bendera. Memangnya hormat sama negara? Belum tentu juga itu cuma lambang. Iya kan? Cuma upacara. ya, Nah, benerannya kan bagaimana kita hidup sebagai warga negara? Hormat nggak? Sayang nggak sama negara? Nah, gitu. Jadi itu bukan berhala. Yang kedua, yang kedua tadi soal apa ya? artis Oh iya ngefans, ya, oke. Idola. ya idola. Oke. Ya, itu orang kan memang idolakan sampai mengeluh-elukan sekali Ya. sampai gimana begitu. Ya. Nah, itu gimana Pak tanggapannya? Oke. Apakah itu seperti kayak berhala? Kalau hal itu menyebabkan pikirannya tersita ke sana semua, itu berhala. Ya. Tapi kalau cuman aku suka sama itu kalau main gitu doang, tapi nggak menyita pikiran itu belum jadi berhala. Kok berhala itu udah nggak mau yang lain, pokoknya setiap hari pikirannya ke situ terus. Nah itu menyita waktunya, menyita hidupnya jadi berhala kalau itu. Gitu, Itu Pak. dilarang ya Pak? Oh itu nggak Itu boleh. dilarang. Hidup kita bukan untuk dia, hidup kita untuk Tuhan. Kalau hanya sekedar kagum boleh ya Pak ya? Ya boleh, kagum kan normal Pak. Saya kagum sama dia loh, dia itu kok baik ya. Nah itu sih biasa aja, nggak apa-apa. Ya, Oke, oke. Ya, baik, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Oke, selamat malam. Satu lagi kelihatannya. Siapa tadi yang belum ya? Oh, sudah semua ya. Tadi ada yang dari Surabaya, Stefani Trivena ya. Ini yang terakhir. Silakan, kalau ada. Ya, malam Pak. Selamat malam. Ya, sementara tanpa video ya Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ya saya mau tanya, tapi mungkin nggak ada hubungannya yang sama topik ini ya. Cuma saya beberapa hari ini mikir aja. Yang pertama, waktu Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu saya mikir kalau Tuhan melarang, kenapa kok Tuhan menciptakan dan meletakkan pohonnya di situ? Maksudnya kan lebih baik nggak usah diciptakan, nggak usah ditaruh di situ. Baik, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Jadi gini, yang pertama perlu kita mengerti adalah itu sebenarnya ujian. Apakah manusia taat atau tidak? Nah, keputusannya ada di Adam dan Hawa tentunya. Taat atau tidak? Jadi Tuhan menguji. Nah, sementara itu Tuhan selalu menguji sampai kita hari ini. Kita taat nggak kan digembleng terus. Bangsa Israel diuji Tuhan, dicobai Tuhan. Tapi banyak yang nggak lulus. Nah, jadi sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan supaya celaka, bukan, itu ujian. Manusianya gagal yang pertama. Sama hari ini, Bu. Kenapa dunia begini ya? Nah, ya terserah kita mau ikut apa enggak. Itu ujian. Gitu. Jelas nggak ya? Ya. Terus yang kedua, sifat manusia yang seperti sekarang, seperti ada yang bersifat koleris, melankolis, itu apakah akibat dosa atau misalnya tidak ada dosa pun macam-macam ya Pak sifatnya. Soalnya kan waktu itu hanya ada Adam dan Hawa dan kita kan tidak tahu mereka sifatnya yang koleris apa melankolis gitu. Ya, sifat-sifat seperti ini bisa jadi banyak faktor. Buktinya apa? Dulu tidak ada bangsa-bangsa, sekarang jadi bangsa-bangsa.
Jadi karena jatuh dalam dosa, maka berkembang sedemikian rupa kan. Tapi yang perlu kita mengerti adalah gini. Kita tidak boleh terikat pada satu tipe. Aku melankoli, aku ini bukan pragmatis, jadi harus kenceng. Enggak gitu. Sifat kita yang manapun, kepribadiannya, tipe kepribadian yang manapun, tetap semuanya harus untuk Tuhan. Nah, yang kedua, kalau aku tuh pendiam, nggak bisa suruh khotbah. Kalau untuk Tuhan harus bisa. Meskipun tidak langsung bisa tentunya, belajar dulu pelan-pelan. Pokoknya jangan membatasi diri. Nggak bisa tipeku yang ini. Nggak bisa. Tipe kita anak Tuhan. Anak Allah yang Maha Tinggi. Apapun bisa. Asal belajar. Asal taat. Gitu. Begitu. Terima kasih Pak ya. Ya, oke. Tuhan berkati. Ya. Oh, masih ada. Satu lagi ya, terakhir ya. Pak Nelhol ya. Silakan. Di unmute dulu. Bisa? Kok nggak bisa? Nah, sudah. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Saya punya pertanyaan ini di luar dari materi ini, Bapak. Boleh, silakan. Pertanyaan saya itu pada saat ini ada di dalam tubuh kita ini, atau di dalam diri kita ini kan ada 3 pribadi ya, yaitu tubuh fisik, ya, tubuh fisik, jiwa, dan roh. Itu bukan pribadi, Pak. Itu bukan 3 pribadi, 3 unsur maksudnya ya. Iya, 3 unsur. Oke, baik. 3 unsur. Jadi pada saat macam kita mengalami kematian, itu roh ini kan dia pergi ke Bapa. Roh ini miliknya Bapa di surga. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah ini yang akan menderita, yang akan ikut menderita ini? Oke, mengerti. Ya. Ya. Jadi begini, tubuh kita ini terdiri dari tubuh manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi bisa juga begini, hidup manusia itu terdiri dari 2 unsur. Satu yang fisik, satunya yang non fisik. Nah, yang non fisik itu jiwa dan roh tadi. Ya. Nah, ketika manusia mati, tubuhnya kita kubur, fisiknya hancur, hilang nantinya. Jiwa dan rohnya menyatu. Kalau ia percaya kepada Tuhan, selamat, ia pergi ke Firdaus. Tapi itu rohnya saja ya, roh dan jiwa. Tapi kalau ia fasik, jahat, tidak selamat, roh jiwanya ini masuk ke alam maut namanya, Hades. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang, akan dibangkitkan. Yang di Firdaus diberi tubuh baru, fisik, dibawa ke surga. Nah, yang di Hades, yang di alam maut, diberi tubuh fisik juga, tapi untuk tinggal di neraka, di lautan api. Begitu ceritanya. Ya. Terima kasih, Bapak. Oh, itu saja ya. Ya. Baik, Tuhan Yesus berkati. Sudah ya. Katanya sudah nih. Oh, kok masih ada lagi ya? Wah, waktunya tapi sudah nggak cukup. Nanti sesi ke depan aja ya, tanya lagi ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bentar. Ya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati, baik melalui sesi maupun tanya jawab. Biarlah melalui program ini banyak orang diberkati, banyak orang menjadi mengerti, menjadi tercerahkan. Makin mengerti kasih-Nya Tuhan terhadap kita semua. Makin mengerti bagaimana kita harus beriman.
Terima kasih Tuhan. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu juga. Mohon berkati kami semua. Terima kasih, kami percaya kami semua sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.